Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini hari sukacita karena kita mau diberkati lagi sama firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, biar kita semua boleh ready untuk terima rema dan janji Tuhan. Amin. Kita berdoa dulu, biar Tuhan Roh Kudus akan mengurapi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di sini, di tempat kami ada, beribadah bersama-sama menyimak rekaman ini. Tuhan, pengurapan Tuhan memberkati kami semua. Sehingga firman yang akan kami lihat dan simak ini, semuanya akan kami cerap, kami akan tangkap, kami akan ngerti. Dan buat kami semua jadi umat yang kuat. Buat kami semua jadi umat yang bertindak. Umat yang ada di dalam janji Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Ingatkan kami supaya dalam masa-masa ini setiap kami boleh ingat segala hal yang Yesus sudah lakukan di salib Kristus, di korban di kayu salib. Berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang melihat dunia yang sedang banyak perubahan. Kita semua bisa sampai hari ini itu anugerah Tuhan. Kalau kita lihat sekitar kita, banyak hal yang menggelisahkan. Mulai dari dunia yang sedang perang, dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Lalu kemudian ke Indonesia. Indonesia sendiri juga terganggu. Kalau dunia terganggu, Indonesia juga pasti terganggu. Saudara. Nah, lalu kemudian masuk ke anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat, sekarang juga kita semua gak luput dari goncangan. Dalam keadaan yang tidak pasti. Apakah kita masih percaya sama janji Tuhan? Apakah kita semua masih mengharap pertolongan Tuhan? Saya berdoa jawabannya iya. Tapi kalaupun ada ragu untuk menjawabnya, kita mesti paham. Yang kita minta itu mujizat terjadi. Dalam mujizat itu jelas menunjukkan kita tidak mampu melakukannya. Kita sebut mujizat karena itu hanya Tuhan yang sanggup melakukan. Setuju saudara? Dan namanya kalau satu perkara besar dan hanya Tuhan yang sanggup melakukan, itu perkara ajaib, itu perkara besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun mengerjakannya butuh waktu. Mungkin dia tunggu sesuatu dari kita, mungkin dia ingin juga tunggu timing yang terbaik buat sekitar kita dan sebagainya. Kita tidak tahu persisnya, tapi kita bisa belajar lewat firman. Nah, dalam masa-masa penantian itu yang diperlukan adalah kuat, teguh, kokoh. Jangan goyah sampai doa, sampai apa yang kau imani, sampai apa yang kau percaya Tuhan akan lakukan terjadi. Katakan amin. Yakin gak bahwa Tuhan tidak jawab doa Anda? Yakin gak bahwa Allah sanggup berperkara dalam hidup ini? Tantangan banyak, memang iya. Siapa bilang enggak? Masalah ekonomi, masalah politik, belum keluarga, belum kesehatan. Ada perang, ancaman harga-harga naik, ancaman keadaan yang tidak aman dan sebagainya. Belum bencana alam, mungkin ada banjir, mungkin ada gempa. Bukankah di hari-hari terakhir Tuhan sudah berfirman bahwa menjelang kedatangan yang kedua akan banyak hal yang menggelisahkan terjadi. Ini semua cuma bagian dari penggenapan firman. Harus terjadi. Dan itu sebabnya anak Tuhan yang sudah ngerti firman harusnya jangan pura-pura kaget saudara. Ya harusnya kita sama-sama siap. Katakan sama-sama jadi kuat. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Judul khotbah hari ini bicara soal keteguhan kita di dalam Tuhan. Mau lihat mujizat? Teguhlah menantikan Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya mau ajak kita baca firman Tuhan dulu. Dari Efesus 6 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama Efesus 6 ayat 10 ya. Kita baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya kita sudah lakukan bagian kita. Tuhan udah lakukan bagian Tuhan.
Tapi sekarang kita tinggal tunggu eksekusi, tinggal tunggu jawaban doa, tinggal tunggu mujizat. Titik bagian terakhir, jangan sampai ada yang gak kuat. Jangan sampai ada yang undur. Ada ayat di Mazmur bilang begini, waktu Tuhan turun ke bumi, akankah ia temukan iman di sana? Karena jangan-jangan Anda minta Tuhan turun tangan. Waktu Tuhan turun tangan, Anda udah gak berdiri di situ, udah nyerah, udah gak percaya. No, anak Tuhan harus kuat, jadi kuat di dalam kuat kuasanya. Katakan amin. Haleluya. Belajar untuk setia menantikan Tuhan. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang setia, yang tidak pernah tinggalin Anda dan saya. Amin. Puji Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Katakan amin. Yesus Tuhan yang setia. Bisa gak kita tetap percaya untuk terus bertahan, untuk terus ada? Gimana caranya Tuhan? Biar aku bisa tetap kuat. Bagaimana caranya? Supaya aku bisa tinggal dalam kuat kuasanya. Saudara, dikasih Tuhan, supaya teguh, supaya kuat. Tadi firman Tuhan udah jelas bilang, kamu kuat dalam Tuhan. Artinya kalau mau kuat, kalau mau teguh harus ada dalam Tuhan. Katakan amin. Harus ada dalam Tuhan. Apakah hari ini engkau ada di dalam Tuhan? Yohanes 15 ayat 5 bilang begini, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Versi bahasa Inggrisnya bilang, di luar aku apapun kamu lakukan sia-sia. Jadi bisa melakukan tapi sia-sia hasilnya. Gitu. Makanya harus di dalam Tuhan. Engkau di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kamu. Baru mujizat terjadi. Gimana caranya biar bisa kita terus tahan, kuat, teguh, kokoh, tekun. Karena Tuhan tidak pernah lalai kok sama janjinya. Dia pasti lakukan. Tetap di dalam Tuhan. Katakan amin. Tetap dalam Tuhan. Saya langsung saja ya. Gimana caranya? Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya cuma bawa 3 poin saja. Ada banyak ayat yang menunjukkan gimana caranya untuk tetap di dalam Tuhan. Saya cuma ambil beberapa poin saja. Yang pertama, penebusan dan pertobatan. Di dalam penebusan, di dalam pertobatan, di sana engkau diletakkan kembali di dalam Tuhan. Yang tadinya di luar jadi di dalam gara-gara penebusan dan pertobatan. Efesus 1 ayat 7 bilang gini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
dalam penebusan dan dalam pertobatan. Kenapa disatukan dua poin ini? Kalau bahasa Inggrisnya redemption and repentance. Karena dua-duanya diakses lewat iman kepada darah anak domba, darah Yesus, salib Kristus, korban di kayu salib. Penebusan itu untuk orang yang pertama kali untuk masuk dalam kerajaan Allah. Yang tadinya di luar janji Tuhan jadi di dalam janji Tuhan. Pertobatan itu untuk saudara yang sudah di dalam tapi kemudian saudara keluar lagi. Engkau harus jaga pertobatanmu, hidup pertobatanmu supaya bisa masuk lagi. Tentu saja orang yang masuk dalam penebusan harus lewatin pertobatan, betul. Ya, betul. Jadi penebusan dan pertobatan buat yang pertama kali dan pertobatan saja untuk yang sudah di dalam tapi kemudian keluar lagi. Pertobatan. Banyak yang pandang enteng sama pertobatan. Kenapa? Kayaknya itu enteng sekali. Kayaknya bertobat itu kayak gampang sekali. Masa sih? Ya itulah iman. Saudara, kita tidak bisa diselamatkan hanya dengan kekuatan kita. Tapi kita percaya Yesus buka jalan lewat korban di kayu salib. Oleh darahnya katanya tadi. Firman Tuhan bilang oleh darahnya kita beroleh redemption, penebusan. Karena janji Tuhan itu untuk mereka yang ada di dalam Dia. Harus ada di dalam Dia, baru kuat. Jadi kalau ada tantangan kayak apa, kamu kuat dalam penebusan. Oke, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, kalau sudah di dalam, sempat keluar lagi. Karena kita kadang-kadang bikin salah, cepat balik lagi. Cepat balik lagi. Jangan alergi dengan kata pertobatan. Sampai hari ini saya yang udah pendeta, yang udah doktor teologi, saya masih tetap bertobat tiap pagi, tiap malam. Periksa diri, introspeksi. Karena gak ada yang sempurna. Bahkan Daud saja pernah berdoa, dia bilang begini, lalukan aku dari kesalahan-kesalahanku yang tersembunyi. Tuh. Jadi dia ngerti bahwa kadang-kadang jangan-jangan ada yang dia lakukan yang dia gak nyadar. Dia gak ngeh kalau dia salah. Tuhan selamatkan aku dari sana. Supaya aku bisa sempat bertobat, aku bisa beresin semuanya. Saudara dikasih Tuhan bertobat. Ditebus dan bertobat. Bertobat. Satu ayat lagi, Ibrani 9 ayat 14 menjelaskan tentang penebusan, tentang penyucian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh darah yang kekal, oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini ayat buat sanctification, saudara. Ia menyucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan. Kalau belum dieksekusi dalam tindakan, dari pikiran-pikiran. Kan gitu ya kalimatnya. Tapi kalau sudah dalam tindakan, maka disebut perbuatan. Kalau perbuatan itu berarti sudah dilakukan. Banyak hal yang kita lakukan mungkin, yang sudah dilakukan. Itu membuat kita jadi di luar Yesus. Kasih karunia Tuhan, waktu Anda dan saya bertobat, Tuhan membawa engkau masuk kembali dalam Tuhan. Haleluya. Ini bukan soal tindakan. Ini soal posisi yang tadinya di luar jadi di dalam, saudara. Pastikan engkau dan saya ada di dalam Tuhan. Asal mau balik aja. Asal mau balik aja. Gak ada dosa yang terlalu merah sampai Tuhan gak bisa putihkan lagi. Gak ada dosa yang terlalu dalam sampai Tuhan gak bisa angkat lagi. Semua bisa. Asal mau balik aja. Asal orangnya mau bertobat. Orangnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita mesti rendahkan diri. Bertobat itu perlu kerendahan hati. Karena Anda dan saya harus mengajukan diri. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Penting banget Pak untuk bertobat. Penting banget. Penting banget. Nanti kalau Anda punya Alkitab elektronik ya. Saudara, biar gampang gitu. Coba cari bagian search, bagian pencarian ya. Anda ketik di sana kata dalam Tuhan atau kata dalam Yesus atau kata dalam Dia. Ya. Dalam Kristus. Dalam janjinya, dalam firman-Nya, kata dalam Tuhan. Anda search, Anda akan ketemu
Banyak sekali janji Tuhan. Dan semuanya ada klausul dalam Dia. Begitu banyak janji Tuhan, kita gak dapat, kita miss karena kita lagi di luar Tuhan. Betapa beruntungnya mereka yang punya kerendahan hati untuk introspeksi diri dan bertobat. Karena Dia sedang memindahkan dirinya yang tadi di luar jadi di dalam. Jadi di dalam. Makanya saudara yang kasih Tuhan, ajaran hipergrace yang bilang bertobat cuma 1 kali aja dan sebagainya, itu jahat sekali. Jahat sekali. Kenapa? Karena yang dia tekankan cuma Yesus bilang di kayu salib sudah selesai. Sudah selesai. Apanya yang selesai? Yang sudah selesai adalah misi Yesus. Misi kita belum. Yang sudah selesai tugas Yesus. Tugas Anda dan saya belum. Yang Yesus lakukan sudah selesai. Yang Yesus ditugaskan misinya sudah selesai. Tetelestai. Jadi untuk kitanya belum. Bahwa ada bagian penebusan, ada bagian korban yang sudah dilakukan sama Yesus. Benar. Tapi bukan berarti membatalkan tugas saya dan tugas Anda. Bukan membatalkan bagian saya dan bagian Anda. Tetap harus banyak bertobat, perbaiki diri. Gimana sih cara memperbaiki diri? Anda harus memperbaiki kesalahan. Gimana sih cara memperbaiki kesalahan? Anda harus akui dulu kesalahan Anda. Gimana mau berubah kalau gak tahu apa yang salah? Mengakuinya di hadapan Tuhan. Namanya bertobat dan mengubah dirinya kembali supaya tidak melakukan kembali apa yang dilakukan kemarin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dia. Pertobatan itu dahsyat. Engkau jadi ada dalam janji Tuhan. Dan itu yang bikin masalah yang kemarin-kemarin gak selesai-selesai jadi selesai. Itu yang bikin pertolongan yang dari kemarin gak datang-datang jadi datang. Kenapa waktu Anda dan saya kembali jadi orang benar, maka engkau lihat janji Tuhan jadi digenapi dan tak ada yang menghalanginya. Yesaya bilang, bukan telingaku kurang tajam untuk tidak mampu dengar kamu. Bukan tanganku kurang panjang untuk tidak mampu jangkau kamu. Tapi ada yang memisahkan antara aku dan engkau. Apa itu? Dosamu. Bukan Tuhan tidak sanggup jamah, gak sanggup tolong. Tapi kau dan Tuhan terpisah. Masukkan kembali dirimu di dalam. Memang kamu belum sempurna, betul. Tapi jangan di luar, jangan jauh. Masuk ke dalam. Tolong dirimu supaya Tuhan gampang tolong kamu. Bertobat. Bertobat. Itu cara pertama. Dan cara yang sebenarnya paling mudah untuk ada di dalam Tuhan. Saya berdoa kita jangan alergi sama bertobat. Banyak bertobat, banyak introspeksi diri, banyak berjaga-jaga. Supaya semua jadi orang yang kuat dalam kuat kuasanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan adalah penuh Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 13 bilang, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Gimana caranya? Yaitu karena Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Jadi bisa bahasa roh, penuh Roh Kudus itu bukan cuma soal sok-sokan bisa bahasa rohi marana mayasa. Bukan cuma soal karunia yang bakal mengalir. Bukan. Roh Kudus yang ada dalam dirimu adalah meterai dari janji Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam dirimu itu seperti down payment, seperti uang muka, seperti tanda jadi. Bahwa janji Tuhan itu milik Anda dan saya yang penuh Roh Kudus. Jadi dengan demikian engkau sedang dipastikan. Bahkan dengan adanya Roh Kudus engkau bisa panggil Dia Bapa. Artinya posisi kita sebagai anak Allah sah karena ada Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Sehingga kita bisa panggil Dia Aba dan Bapa. Saudara dikasih Tuhan, penuh Roh Kudus. Minta kalau belum bahasa roh. Minta Tuhan, penuhi. Minta. Aduh takut nanti yang datang roh lain. Tidak akan.
Injil Lukas bilang, kalau kamu minta Roh Kudus, kamu akan dikasih Roh Kudus. Bahkan dipakai perumpamaan dibilang begini, seperti anak minta roti gak mungkin dikasih batu. Gak mungkin. Kalau kamu minta Roh Kudus, pasti dapat Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau Bapa yang di bumi aja yang jahat tahu apa yang kasih yang baik, apalagi Bapa di sorga yang super baik. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, penuh Roh Kudus itu menguatkan kita. Bahasa roh bukan cuma sekedar untuk berdoa, tetapi itu untuk mengingatkan diri kita ada roh Allah, ada meterai Tuhan, perlindungan, janji Tuhan, pembelaan. Makanya Paulus bilang di 1 Korintus 14, dengan kau berbahasa roh kamu lagi bangun dirimu sendiri. Karena dengan penuh Roh Kudus, dengan bahasa roh kamu jadi ingat ada janji Tuhan di sana. Dan Alkitab berkata ada meterai. Waktu engkau penuh Roh Kudus, meterai, seal, tanda. Dalam alam spiritual ada tandanya Tuhan, seal. Karena dunia tahu, roh jahat tahu, kerajaan kegelapan tahu, kamu milik Tuhan. Milik Tuhan. Ditandain. Dulu waktu kecil papa saya jadi komandan. Ya. Istri saya juga anak komandan anak tentara. Waktu kami menikah, kami sharing-sharing dan kami ternyata punya pengalaman yang sama dengan posisi kami sebagai mantan anak komandan, saudara ya, gitu. Jadi waktu kami kecil, sekolah itu suka bikin perkemahan, pramuka ya, pramuka. Nah papa saya atau papahnya istri saya itu biarpun kita kotanya berbeda, ya keluarganya beda, tapi rupanya punya kebiasaan yang hampir sama. Ya sangat sayang sama anaknya, jadi dijagain. Nah cuma supaya anaknya tetap bisa berkemah, tetap bisa sama teman-teman, diawasin dari jauh. Tapi kan karena ada tentara yang datang di perkemahan dan ngawasin, ngeliatin dari jauh, ngeliatin siapa yang dijaga begitu. Jadi aman saudara. Ya, istri saya aman selama perkemahan karena ada anak-anak yang nakal kadang-kadang, mungkin ganggu-ganggu dan sebagainya. Saya juga aman begitu. Ya itu privilege memang. Tapi saya jadi ingat tentang ayat ini saudara. Jadi karena ada yang jaga, ada tanda. Saya atau istri saya itu kayak ditandain gitu. Ditandain, gak boleh ada yang ganggu ya gitu. Saudara, waktu engkau ada penuh Roh Kudus, ada meterai. Dirimu secara spiritual ada seal, ada meterai. Dan alam roh tahu bahwa kamu gak boleh diganggu. Kenapa? Karena kamu milik Allah. Kamu milik Tuhan. Dan siapa yang ganggu berarti berurusan sama pemiliknya. Itu yang membuat engkau perlu bahasa roh. Engkau ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kalau belum penuh Roh Kudus, minta biar Tuhan bikin kamu kuat. Haleluya. Amin. Amin. Kuat. Kadang-kadang kita gak kuat menghadapi tekanan. Mungkin di kantor begitu kompetitif. Bosnya terlalu killer dan sebagainya. Jangan diam. Jangan menyesali diri atau mengasihani diri. No, bahasa roh. Doa dalam roh. Doain, berkati bosmu. Berkati teman kerjamu. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah supaya mereka tidak membuat aku jatuh dalam pencobaan. Jamah biar mereka berubah. Jamah biar mereka makin dekat sama Tuhan. Mereka kenal sama Tuhan. Jamah biar mereka gak jahat. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah teman sekolahku biar gak jahat. Jamah dalam nama Yesus. Hal-hal kayak begini itu akan terjadi. Tuhan jawab doamu saudara. Tuhan jawab. Dalam roh ada kuasa, ada keintiman, ada meterai. Makanya kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau ada dalam Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, yang terakhir. Kita baca Yohanes 15 ayat 7, 2, 3. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Biasanya orang Kristen senang cuma bagian belakangnya saja sampai lupa bagian atasnya. Padahal yang paling penting itu yang atasnya. Kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Kalau yang bagian atas ini gak jadi, maka yang bagian bawah gak jadi, saudara. Ya, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu ada syarat. Syaratnya atasnya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Firmannya ada di dalam kita. Selama firmannya ada dalam kita dan kita dalam dia, kamu ada dalam Tuhan. Punya gaya hidup yang baca firman Tuhan tiap hari. Miliki gaya hidup yang memasukkan firman ke dalam dirimu. Jadi caranya gimana? Baca lalu renungkan. Baca lalu renungkan. Itu membuat firman Tuhan tinggal dalam diri. Jadi seolah-olah apa yang kau baca ini akan pindah ke kepalamu. Ya, akan pindah. Kenapa? Karena apa yang kau baca direnungkan. Direnungkan. Ya, direnungkan. Saudara, dikasih Tuhan waktu engkau merenungkan firman Tuhan, maka otak kita akan merekam apa yang kita renungkan. Kalau cuma dibaca selewat, hilang dia. Tapi kalau dibaca dan direnungkan, dia tinggal. Dia tinggal, itu firman tinggal. Tinggal dalam kita. Dan kemudian nanti waktu kita perlu, dia akan dimunculkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan ingatkan ayat itu. Makanya kita tidak pernah kehilangan ide, tidak pernah kehilangan jalan. Kita nggak bisa putus asa karena firman terus bicara, terus diingatkan. Roh Kudus pakai firman-firman yang udah kita renungkan itu untuk bicara sama kita. Untuk bicara sama kita. Kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Wow. Maka kamu kuat. 3 ini aja. Saya ingetin. Kalau kita lakukan, saudara, kamu akan kuat. Mau gonjang-ganjing dunia, gonjang-ganjing Indonesia, keadaan kantor atau apa, saudara dikasih Tuhan, kamu kuat. Terus doa, terus tekun, terus lakukan bagianmu. Dan kalau sudah semua yang sudah kita lakukan, kayaknya keadaan belum berubah, tunggu, kuat, jangan nyerah. Pasti terjadi tepat pada waktunya. Seperti kata kitab Pengkhotbah, ia buat segala satu indah pada waktunya. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya ajak kita baca kembali ya. Ayat yang pertama tadi kita baca, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Mari kita berdoa, kita nyembah Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, yes Lord. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yes. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam engkau ada, Yesus setia. Tuhan,
Anak-anak-Mu sudah dengar firman. Tolong kami untuk jadi kuat. Kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan, kami mau melakukannya dan hidup dalamnya. Oleh karena itu jamah kami semua yang gak kuat ini. Jamah semuanya. Biar kami bisa kuat kembali. Ingatkan kalau ada dosa yang membuat kami kembali ada di luar Tuhan. Ingatkan. Ayo saudara ambil waktu sebentar. Minta ampun kalau diingatkan Roh Kudus. Kalau ada ganjalan dengan sesama yang belum dibereskan, bereskan saat ini. Supaya kamu kembali di dalam Tuhan. Kembali ada dalam janjinya, kembali ada dalam kuat kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, jamaah Tuhan, bicara ya Abba, bicara. Oh Rabaya Raniamataka Maya Syakana Niamataka Radaba. Hirna nama ya Radiamataka Maradaba ya Sakaradaba. Jamaah semua, bicara Tuhan. Tuhan ingatkan kami semua untuk Tuhan banyak bertobat hari-hari ini ya Tuhan. Kuat di dalam Engkau. Penuh Roh Kudus. Kalau ada yang belum penuh Roh Kudus, penuhi. Baptis mereka dengan Roh Kudus. Penuhi dalam nama Yesus Tuhan. Dan Bapa berdoa biar firman-Mu bisa tinggal dalam kami. Bikin kami cinta sama firman Tuhan. Karena firman-Mu berkata di Mazmur 1, kalau kami cinta akan firman Tuhan, apa yang kami kerjakan akan dibuat berhasil. Tuhan, mari Tuhan Yesus, jamah semuanya. Sehingga hari ini apapun yang kami hadapi, baik atau tidak baik, semua kami tetap kuat di dalam Tuhan. Makasih Bapa, makasih. Kalau ada yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan keluarga-keluarga, pulihkan keuangan, pulihkan pekerjaan. Promosikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan khususnya kualitas rohani mereka, karakter mereka. Agar terus berubah jadi seperti Kristus. Dan Engkau yang bimbing semua jadi murid Kristus yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan terima doa berkat. Saat ini angkat hati dan tanganmu sama-sama terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus yang manis menyertai kita. Dari hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.